Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kalau beliau angkat batu itu, letakkan di tempat semula, baik atau enggak baik? Baik. Betul atau enggak betul? Betul. Tapi itu enggak bijaksana. Ya, enggak bijaksana. Kenapa enggak bijaksana? Karena tidak melibatkan semua orang yang dimuliakan di kaumnya. Tidak melibatkan semua orang yang dimuliakan di kaumnya. Maka Rasul SAW di usia yang masih sangat remaja sudah berpikir yang luar biasa. Beliau gelar selendang, beliau angkat Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian beliau berkata kepada setiap kepala suku, masing-masing yuk kita berjajar di pinggir selendang ini, angkat berjamaah, diangkat bersama-sama. Sesuatu yang tidak terfikirkan oleh mereka semua. Akhirnya mereka semua mengangkat Hajar Aswad dan semuanya merasa ikut mengangkat Hajar Aswad. Udah sampai pada posisinya baru diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diletakkan pada tempatnya. Sehingga setiap orang merasa, aku ikut meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ini loh, saat jadi pimpinan tidak melupakan yang dipimpin. Nah, kadang-kadang kita ini kan enggak, kalau udah jadi pimpinan ya sudah, keputusan-keputusanku, ngapain mikirin dia? Ngapain mikirin dia? Ngapain jaga perasaannya dia? Ngapain? Makanya nggak bisa jadi pemimpin yang bawa ketentraman. Yang ada akhirnya di belakang orang gunjing, ya, orang musuhin dan lain sebagainya. Kenapa? Mau jalan sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan jalan sendiri, jalan berjamaah. Kalau bisa bersama-sama, ngapain harus ninggal yang lain? Ini loh bijak. Nah, kebijakan semacam ini, ya saat ini kita rasakan sudah langka. Cari orang bijak itu susahnya luar biasa. Kita sadari banyak manusia menggunakan hawa, egonya masing-masing, egonya yang dikedepankan. Nah, gimana caranya biar kita bisa menyingkirkan ego kita? Caranya ya belajar. Belajar dari mana? Alhamdulillah nggak usah belajar dari siapa-siapa, karena kita udah punya yang luar biasa dan nggak ada bandingnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah Ta'ala, yang bilang Allah ini sungguh. Padahal Allah nggak perlu ngomong sungguh, tapi sampai Allah ngomong sungguh itu karena paham. Banyak hambanya dikasih tahu nggak percaya. Kita lebih percaya motivator daripada Nabi Muhammad SAW. Lebih percaya orang pintar yang gelarnya banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kan na'udzubillah min dzalik. Kita hargai setiap orang yang punya ilmu. Motivator kita hargai, gelarnya banyak kita hargai. Tapi nomor satu Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak cocok sama nabiku, waalaikumsalam. Nggak cocok sama rasulku, sehebat apapun kamu, udah itu pakai untuk dirimu. Aku nggak bisa pakai. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian semua suri teladan yang terbaik, uswah hasanah. Untuk apapun, untuk bisnis, untuk rumah tangga, untuk belajar, apapun itu, semua sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muslim itu sebetulnya gak akan bingung hidup. Begini Bu, pemirsa, saya mau kasih gambaran. Ini nggak terasa saya udah bicara 33 menit. Ya, 33 menit itu lambat atau cepat? Nggak lambat, nggak cepat, ya tetap 33 menit. Ya, panjang atau pendek ya itu relatif. Ya, lama atau sebentar ya juga relatif. Kadang ada orang menganggap seumur hidup bersamamu rasanya hanya seperti 1 menit. Karena itu saling mencintai. Tapi kalau saling membenci, 1 menit bersamanya rasanya kok seperti seumur hidup. Kok gak mati-mati dia gitu kan? Itu karena saling membenci. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita pada waktu duha ini gak terasa 34 menit bicara satu arah ini ya, satu arah tidak terasa. Alhamdulillah. Begini, saya mau ngasih gambaran. Saya diajak seminar misalnya,
tidak dikasih buku petunjuk, nggak dikasih apa-apa. Tempatnya di hotel ini, silakan datang ke sana. Kira-kira saya bingung nggak? Bingung. Sampai hotel itu daftarnya kemana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Banyak pertanyaan. Kita bukan seminar loh. Tiba-tiba sama Allah Ta'ala diwujudkan di muka bumi. Cering, bukan di planet Mars, di bumi. Di bumi yang luasnya luar biasa. Nah ini kalau tidak dibimbing, kira-kira bingung atau nggak bingung? Bingung. Nggak tahu cara hidup. Makanya banyak orang sekarang ini hidupnya bingung karena nggak mau ngikuti bimbingan yang ada. Kalau ngikuti bimbingan yang ada, nggak akan bingung. Ya asal yang bimbing benar kan gitu ya. Seperti tadi saya dikasih Sherlock GPS. Saya buat contoh. Yang share nggak salah. Cuma share lokasinya dari dalam gedung di belakang sini. Sehingga saya ikuti GPS, GPS-nya mengarahkan lewat belakang gedung. Ketemunya tembok lah. Ketemunya tembok. Saya ikuti bimbingannya GPS. GPS-nya nggak salah, yang nge-share juga nggak salah. Cuman itu pintu belakang, belum dijebol pintunya. Masih tembok, jalannya ada. Nah, untungnya ada nama hotelnya gitu. Saya cari di GPS nama hotelnya. Oh, ternyata pintu depannya sana. Ketika saya ikuti bimbingan yang disampaikan oleh GPS, alamat yang benar, nyampe gitu. Sampai asal kita ikuti bimbingannya. Nah, sekarang ini banyak orang hidup bingung, pusing, resah, gelisah, gak nyaman, gak enak. Jangan ngomong punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Mau lahir aja masalah kok. Ya Bu ya. Mau lahir masalah gak? Ya masalah. Kalau gak masalah kan berujul enak gitu aja. Nyatanya ibu-ibu harus sampai ngeden gitu kan ya. Sakit gitu kan. Resikonya apa Bu? Resikonya nyawa. Berarti masalah enggak ini? Masalah. Orang hidup itu mulai lahir itu bayi keluarnya pun dia sudah dengan perjuangan yang luar biasa. Setelah itu saya mau nanya sama ibu-ibu. Ini pemirsa biar merenung sedikit. Emangnya setelah melahirkan enggak masalah? Masalah. Itu darah berhenti enggak itu? Enggak berhenti. Kan harus diatasi nih darah yang keluar. Harus diatasi. Selain darahnya anaknya masalah enggak? Masalah. Butuh dikasih ASI. Ya butuh dikasih selimut. Butuh dihangatkan. Butuh ditimang. Jadi jangan bicara aku punya masalah. Orang hidup tuh pasti bermasalah. Enggak mungkin enggak bermasalah. Bahkan dikasih masalah yang paling banyak itu orang-orang hebat. Semakin hebat orangnya, masalahnya semakin banyak. Sebab masalah itu jalan untuk mendapatkan pahala yang besar. Jalan untuk naik. Masalah itu anak tangga. Anak tangga. Semakin banyak anak tangganya, semakin tinggi tingkatannya. Nah, kalau anak tangganya cuma satu, ya berarti tingkatannya cuma segitu aja. Karena itu asyadul bala al-anbiya, sumal amsal. Yang paling banyak diberi ujian, cobaan, masalah, itu para nabi. Dan yang seperti nabi, dan yang seperti nabi. Paling banyak masalahnya. Makanya jangan ngomong, saya suntuk karena saya punya masalah. Seharusnya kamu punya masalah dan gak suntuk. Contohnya, ya itu tadi ibu-ibu itu. Masalah terbesar itu apa? Mau melahirkan. Ternyata ketika menghadapi kelahiran itu gak jadi masalah. Sebentar lagi aku mau melahirkan. Doain ya, betul kan ya? Nyambutnya dengan senang. Aneh kan? Masalah nyawa jadi suatu kebahagiaan. Udah bisa sebetulnya. Udah dipraktekkan dalam kehidupan. Tapi sekarang kenapa? Cuman masalah yang sederhana bukan nyawa. Masalah utang aja kok nggak bisa tidur seminggu. Masalah suami nyebelin aja kok sampai hidupnya jadi sebel. Ya toh? Suami nyebelin kok hidupnya jadi sebel. Masalah istri ruwet aja kok suaminya jadi stres. Masalah cari duit susah saja kok hidupnya jadinya susah.
Seharusnya nggak terjadi semua itu. Kalau bimbingannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW diikuti. Ya, diikuti. Contoh, orang hidup pertama kali ngapain? Buka mata. Bangun tidur. Buka mata. Cek. Islam ngurusin nggak? Diurusin. Mulai hidup itu udah diajarin. Buka mata, kamu langsung syukur sama Allah Ta'ala. Ucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dengan rasa syukur, senang, alhamdulillah hidup lagi. Senang pertanyaannya. Tadi pagi bangun tidur udah gitu belum?